Selamat malam, shalom. Belum semuanya, sekali lagi selamat malam, shalom. Tuhan Yesus kita baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Lebih keras kasih tahu kiri saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya Yesus kita luar biasa, lambaikan tangan tinggi-tinggi buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Pastor Michael Lumoendong. Bukan ya? Haleluya, nama saya Pastor Michael Gunawan. Dan sebuah kehormatan saya bisa hadir di gereja ini. Saya tahu gereja Glow Fellowship Center adalah gereja yang diurapi Tuhan. Terutama jemaat yang datang, orang-orang yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling dahsyat saudara. Ya kan, saya kemarin ngobrol dengan istri saya, kira-kira Senin malam, kira-kira siapa yang mau datang ke gereja. Tapi tidak tahunya di tempat ini ada orang-orang yang cinta Tuhan, yang rindu akan Tuhan. Dan saya percaya saudara pulang dengan berkat double Bapak Ibu Saudara, ya kan. Karena saudara cinta Tuhan. Hari ini saudara siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16. Hari ini kita sedang menganut sebuah tema, kita sedang membahas yaitu tentang 10 days of anointing, pencurahan Roh Kudus. Nah saudara, hari ini saya diundang untuk menyampaikan satu firman Tuhan buat saudara. Dan Tuhan taruh dalam hati saya di ayat 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 16. Dan doa saya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat buat saudara semua. Saya akan baca ayat 12, saudara ayat 13, kita bergantian sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. 13 dan belum semuanya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15 apa? Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri oleh orang lain. Ayat 16 baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi belum semuanya, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Hari ini saya mau membawa satu firman Tuhan buat saudara. Saya beri judul memiliki pikiran Kristus. Ulangin sama-sama, 1, 2, 3. Memiliki apa? Pikiran Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca sebuah tulisan Paulus kepada gereja di Korintus, di mana Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa kita sebagai manusia rohani menerima sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia duniawi. Dan ini hanya bisa kita dapatkan saat roh Allah itu memberikannya kepada kita. Saya percaya di 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, Roh Kudus akan menjamah setiap kita sehingga kita dibuat Tuhan berbeda dengan manusia duniawi. Saudara, saya percaya orang Kristen yang punya Roh Kudus di dalam dirinya, hidupnya pasti berbeda. Kasih tahu kanan kiri, kita berbeda bos. Ya kan? Coba saya ke kanan kiri kasih tahu, kita ini memang agak lain. Ya kan? Memang kita berbeda. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara dan saya tidak ada bedanya dengan orang di luar sana, ya apa gunanya kita datang ke gereja? Kalau kita sebagai orang yang jemaat Tuhan datang setiap minggu beribadah di tempat ini, dan kita tidak pernah beda dengan orang yang tidak bergereja, apa gunanya saudara datang? Saya percaya orang Kristen yang benar-benar ikut Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Dan apa yang membuat kita beda? Tadi Paulus sudah menjelaskan, tetapi kita memiliki pikiran Kristus. Saya berdoa setiap saudara yang mengikuti ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, saudara semuanya memiliki pikiran Kristus. Boleh katakan amin sekali lagi dengan lebih keras, amin? Ya kan?
Karena hanya orang yang punya pikiran Kristus, hidupnya bisa beda. Hanya orang Kristen yang punya pikiran Kristus bukan cuma hidup menjalani hidup. Tetapi orang Kristen yang hidupnya memiliki pikiran Kristus dapat menikmati hidupnya. Orang Kristen yang punya pikiran Kristus tidak akan kena virus GGD. Apa itu GGD? Gitu-gitu. Senggol kanan kiri, jangan gitu-gitu doang. Dari dulu udah ikut Tuhan 20 tahun, ditanyain gimana kabarnya, ya gitu-gitu. No. Saya percaya orang yang punya pikiran Kristus, dia dapat menikmati hidup dengan segala kelimpahan yang Tuhan sudah janjikan kepada hidupnya. Boleh tepuk tangannya lebih mantap buat Tuhan Yesus, ya kan? Firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen, orang percaya, hidupnya bukan dalam kekurangan dan penderitaan, tetapi hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi kuncinya adalah saat kita memiliki pikiran Kristus itu. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya, pikiranku di atas pikiran, jalanku di atas jalan. Dalam bahasa Inggris disebut, my thoughts are higher than your thoughts. Pikiranku lebih tinggi, levelnya di atas pikiran manusia biasa. Artinya kalau saudara dan saya memiliki pikiran Kristus, kita berada di level yang berbeda. Saya berdoa kita mencapai level itu. Ada damai sejahtera yang lebih lagi. Ada sukacita yang lebih lagi. Sukacitanya beda. Saya selalu percaya orang Kristen adalah orang yang paling bersukacita di dunia. Ya kan? Saya paling gak suka orang Kristen datang ke gereja. Udah datang ke gereja, dari awal saya khotbah cuma ngeliatin saya gini. Saya gak suka. Karena saya percaya orang Kristen bukan orang-orang yang lesu dan gak punya semangat. Tetapi saya percaya orang Kristen datang ke gereja dengerin firman, mukanya penuh dengan senyuman. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan berperang untuk dia. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar buat dia. Levelnya pasti beda. Asal kita punya pikiran, kalau kita tahu pikiran Kristus, hidup kita levelnya bahagianya pasti beda. Sama seperti seorang suami yang mengerti pikirannya istri pasti lebih bahagia. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Pak. Oh, di sini nggak ada bapak-bapak ibadah wanita ini ya? Oh, jadi bukan sebelum pencurahan Roh Kudus ya? Ini ibadah wanita fellowship center, saudara, ya kan? Nah, Pak, yang sudah menikah angkat tangan. Pak, jangan sok bujang, Pak, ya kan? Dari wajah saudara kelihatan udah punya istri. Pak yang menikah. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak, tolong bantu saya jawab. Pak, untuk mengerti pikiran istri gampang nggak, Pak? Nggak ada yang jawab. Kenapa? Dari wajah saudara kelihatan penderitaannya, saudara, ya kan? Pak, jujur Pak, nggak usah takut sama bini lu, Pak. Pak, ngerti pikiran istri gampang nggak, Pak? Oh, udah mulai lumayan. Enggak. Ini istrinya nggak datang mungkin, saudara, ya kan? Saya mau kasih tahu, kadang-kadang pikiran wanita lebih rumit daripada pikiran Tuhan. Banyak bapak-bapak nggak ngerti karena itu nggak bahagia. Pulang kerja capek ketemu istri, istrinya lagi bete. Tahu itu apa bete? Bete itu butuh tati tayang. Suami tanya sama istri, sayang kenapa? Jawabannya selalu pengalaman pribadi ya. Kedua kali ditanya, kenapa? Jawabannya, nah pengalaman semua, saudara, nggak taunya di sini. Yang ketiga kali ditanya, kenapa? Jawabannya, pikir sendiri. Tetapi jika seorang suami bisa ngerti pikiran istri, saya yakin pasti lebih bahagia. Setuju nggak? Saya ngalamin. Saya lihat wajah istri saya dari ketipannya. Saya udah ngerti dia maunya apa, saudara. Dan saya lebih bahagia. Dan saya mau kasih rahasianya buat bapak-bapak di sini. Pak, apa rahasianya punya istri bahagia? Efesus 5 ayat 25. Hai suami. Pak, jangan pura-pura nggak dengar, Pak. Hai suami, apa? Kasihilah istrimu. Ayo, kasih itu apa? Saudara pikir cuma I love you itu mengasihi? Enggak. Mengasihi itu apa?
Mengasihi itu sama dengan memberi. Nggak ada yang amin. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Mengasihi sama dengan apa? Dari mana? Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Artinya di logika firman Tuhan, siapa yang mengasihi pasti memberi. Jadi kalau suami-suami mau tahu kuncinya rumah tangga bahagia, jangan jadi suami yang pelit. Nggak ada yang amin, nggak apa-apa saudara, saya habis ini pulang ke Surabaya kok ya kan, it's okay. Pak, punya uang pak, sayangi istri. Belikan istri tas, sepatu, ajak jalan-jalan ke Jepang. Bu, gak usah ikut-ikut bu. Ingat pak, suami-suami lihat saya, jangan pura-pura gak lihat pak. Ayo pak, engkau itu suami. Engkau apa? Suami. Suami itu apa? Suami itu singkatan. Semua uang adalah milik istri. Siapa suruh tepuk tangan? Dari tadi saya kon banget nih tepuk tangan saudara ya. Pak, kalau kita ini bisa ngerti pikirannya istri pak, kita tuh bahagia banget. Apalagi kalau kita orang Kristen bisa ngerti pikirannya Tuhan. Saya yakin pasti ada kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan buat saudara. Dan saya tepuk tangan yang paling luar biasa. Dan tahu gak? Salah satu karya Roh Kudus adalah dia berikan saudara dan saya pikiran itu. Salah satu karya dari Roh Kudus adalah bukan hanya bahasa roh. Saya percaya. Dan saya berdoa saudara yang belum bisa bahasa roh, lewat 10 hari ini saudara akan menerimanya. Tetapi lebih daripada itu, Roh Kudus pertama kali mengubah kita lewat apa? Pikiran dan akal budi. Biarlah lewat apa yang saya sampaikan pada hari ini. Biar setiap kita pulang dengan pikiran Kristus. Karena orang yang punya pikiran Kristus akan melihat kelimpahan di dalam kehidupannya. Mau hidup dalam kelimpahan, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Nah, saya mau tutup khotbah saya malam hari ini dengan menunjukkan kepada saudara bagaimana kita bisa punya pikiran Kristus. Nah, untuk kita bisa mengerti pikiran Kristus, kita harus lihat dari doanya. Karena kalau saya mau tahu isi pikiran seseorang, saya tinggal dengar aja doanya. Dari situ saya tahu dia mikirin apa. Nah hari ini, malam hari ini, saya mau tutup dengan ngajarin saudara bagaimana saudara dan saya bisa tahu pikiran Kristus. Nah kita belajar dari doanya Tuhan Yesus. Nah doanya Tuhan Yesus yang paling terkenal yang kita semuanya saya yakin pasti hafal, terletak di dalam Matius 6 ayat 9-13, yaitu doa Bapa kami. Nah kita mau belajar bersama-sama, tapi sebelumnya kita mau membacanya. Kita buka Alkitab sama-sama dalam Matius pasalnya ke-6 ayatnya ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Saya yakin semua udah hafal, tapi gak apa-apa, kita baca ulang. Ayo Matius pasalnya ke-6 ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-13. Sama-sama 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Setuju? Sama-sama katakan. Nah dari doa ini kita bisa belajar ada 3 pikiran Kristus. Kita mau pulang membawa 3 pikiran ini, yang mau katakan amin. Yang pertama di ayat yang ke-10. Ayo sama-sama kita baca ayat 10. Matius 6 ayat yang ke-10. Baca 1, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, yang pertama yang saya pelajari dari doa ini adalah orang yang punya pikiran Kristus dalam hidupnya tidak memaksakan kehendak. Ulangin sama-sama 1, 2, 3. Tidak memaksakan apa? Dikatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus pernah mengajarkan juga sebuah doa di Taman Getsemani. Bukan kehendakku melainkan kehendak. Orang Kristen yang punya pikiran Kristus dalam hidupnya tidak akan pernah memaksakan kehendaknya melebihi kehendak Tuhan. Di sini kita belajar satu prinsip penting. Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita lewat apa? Memberikan kita roh penundukan diri. Saya selalu percaya
orang yang punya Roh Kudus pasti bisa menundukkan diri kepada otoritas. Hari-hari ini yang saya lihat sedihnya Bapak Ibu Saudara adalah banyak orang-orang Kristen punya roh-roh pemberontak. Tanya kanan kiri, lu pemberontak enggak? Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berontak sama Tuhan saat kehendak kita enggak jadi. Saat rencana kita enggak jadi. Kita marah sama Tuhan. Orang yang punya roh pemberontak, Tuhan aja bisa salah bagi dia. Ada orang Kristen datang ke gereja ngancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan gak jawab doaku minggu depan gak datang lagi. Ada yang ngancam Tuhan, Tuhan kalau Tuhan gak bisa urus, Tuhan turun saya naik. Saya yang beresin. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, orang Kristen yang benar gak kayak gitu. Orang Kristen yang punya Roh Kudus gak kayak gitu. Orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus bisa berkata, bukan kehendakku melainkan. Karena orang yang punya pikiran Kristus gak akan pernah memaksakan kehendaknya dibandingkan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini selalu melihat kematangan rohani seseorang bukan waktu dia datang ibadah. Apalagi kalau ibadah hari Minggu atau ibadah kayak gini. Karena kalau dari wajah saudara, dari tadi saya lihat dari kanan sampai kiri, saya lihat ini wajah-wajah malaikat semua. Coba kasih tahu kanan kiri, halo malaikat. Malaikat semua, saudara datang ke gereja, ini saudara malaikat semua, mukanya dahsyat semuanya. Tapi gimana saya benar-benar bisa tahu kematangan rohani saudara? Saat saudara mengalami sesuatu dalam hidup saudara yang saudara tidak suka. Gembala saudara gak bisa tahu kematangan rohani saudara. Gak bisa. Saya gak bisa. Saya hanya bisa melihatnya saat saudara datang kepada saya dan saudara berkata, Pak Pendeta, saya lagi ngalamin sesuatu yang saya tidak suka. Sesuatu terjadi yang tidak sesuai dengan rencana saya. Saya mau tanya di sini, siapa di sini orang yang suka merencanakan dalam hidup? Oh, nggak ada. Oh, di sini kayak sera-sera semua, whatever will be gitu ya, saudara ya. Lewat aja. No. Saya orang pertama yang mengangkat tangan kalau bicara tentang merencanakan. Tetapi saya belajar dalam hidup saya. Saya boleh punya rencana, tetapi tidak selalu setiap rencana kita itu jadi. Setuju gak sama saya? Kita harus sadar kadang-kadang di dalam hidup ini tidak semuanya terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang terjadi ya yang tidak kita rencanakan. Dan kematangan rohani kita akan diuji saat itu terjadi. Saat saudara tidak menerima promosi itu di tempat kerja saudara. Saat saudara tidak menerima jawaban doa itu. Saat saudara tidak menerima jawaban doamu di waktu yang kau inginkan. Apakah engkau tetap bisa bersyukur? Atau engkau marah terhadap Tuhan? Saudara, bukan berarti mulai hari ini saudara gak perlu mikir, gak perlu rencana, bukan. Tetap kita perlu pakai pikiran kita. Kadang-kadang ada orang yang salah saksi. Oh saudara, saya ini sebelum ikut Tuhan, saya pernah dengar itu kesaksian. Oh sebelum ikut GSJS, saya itu apapun pakai otak. Tapi puji Tuhan sejak ikut Pak Michael udah gak pakai otak lagi. Saudara, saya mau beritahu sama saudara, orang Kristen tetap pakai otak. Senggol kanan kiri tetap dipakai. Rencana tetap dibuat. Saya mengembalakan di gereja saya, tetap ada rencana, tetap ada usaha, tetap ada plan. Tapi boleh gak Bapak Ibu belajar jadi orang Kristen saat rencana kita gak jadi, kita tetap bersyukur dan tetap berkata, saya tahu Tuhan punya rencana lebih baik untuk saya. Dan rencana Tuhan pasti lebih dahsyat dan mendatangkan kebaikan buat saya. Saya catat seperti ini. Merencanakan itu sangat bagus. Tapi jangan jadikan rencanamu menjadi berhala dalam hidupmu. Kadang-kadang banyak orang Kristen jadikan rencana hidupnya, kehendaknya jadi berhala. Kapan sesuatu jadi berhala? Saat itu di atasnya Tuhan. Loh, kalau kita jadi orang Kristen lalu kita marah sama Tuhan karena rencana kita gak jadi, artinya rencanamu di atas Tuhan. Ada orang berkata, Pak, saya udah pelayanan buat Tuhan, saya udah sungguh-sungguh, hari Minggu saya dari pagi sampai malam, hari Minggu saya ikut pelayanan sepanjang hari. Kenapa doa saya gak dijawab? Kenapa rencana saya gak jadi? Saya mau ingatkan, kita pelayanan bukan untuk doanya dijawab.
Nggak ada yang amin. Kita pelayanan bukan supaya doa kita dijawab, tapi kita pelayanan karena Tuhan sudah terlalu baik untuk kita. Tepuk tangannya lebih mantap buat Tuhan, boleh nggak Bapak Ibu? Saudara semua pelayan-pelayan Tuhan, saya perlu ingatkan kepada saudara. Mungkin saudara berkata, Pak saya udah pelayanan, Pak saya udah sungguh-sungguh. Saudara pelayanan itu bukan karena supaya Tuhan jawab. Saudara pelayanan karena saudara sadar Tuhan udah terlalu baik buat saudara. Kalau Tuhan gak memberikan saudara dan saya kesempatan, kita gak ada hari ini. Karena itu boleh gak saya beri pesan buat pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja ini maupun siapapun yang mendengarkan di online. Tolong jangan kaitkan pelayanan dengan jawaban doa. Jangan saudara berkata, Pak saya udah hari Minggu dari pagi sampai malam. Bahkan pagi udah pulang saya masih di gereja. Kenapa doa saya gak dijawab? Gak ada kaitannya. Saudara mungkin hari ini mengalami sesuatu yang saudara tidak inginkan. Tapi saat saudara bisa berkata, bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Itu artinya saudara sudah punya pikiran Kristus. Orang yang punya pikiran Kristus pasti bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan izinkan dalam hidupmu hari ini? Kau harus belajar untuk bisa menerima. Tepuk dada saudara, katakan saya harus bisa menerimanya. Mungkin kau berkata, Pak saya sakit Pak, saya kena penyakit. Terima itu. Loh Pak Pendeta sakit kok diterima? Loh saudara, saya belajar. Saya sebelum jadi pendeta saya sekolahnya dokter. S1 saya dokter, S2 saya baru MTH. Waktu saya sekolah dokter saya diberikan sebuah pelajaran. Bahwa orang kalau sakit, kita tuh sebenarnya gak boleh langsung kasih bad news. Gak boleh langsung kasih kabar buruk. Kenapa? Nanti orangnya bisa kepikiran dan makin sakit. Kalau dia makin marah, makin depresi, makin sakit. Nah saudara, kalau saudara sakit, kau terima itu. Kenapa? Karena saat saudara sakit, itu adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan bersyukurlah saudara yang berjemaat di GBI Glow. Karena ada Pastor Geren Lumoendong. Ibadah healing. Sudah bisa datang ke ibadahnya. Puji Tuhan. Tetapi meskipun engkau sakit pun, kau tetap berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk semua yang terjadi. Aku tahu di balik ini Tuhan mau pakai aku untuk menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau diizinkan ngalamin masalah ekonomi. Percayalah itu adalah kesempatan untuk Tuhan menyatakan mujizat penyediaan dalam hidup saudara. Saudara diizinkan jomblo? Ada yang jomblo di sini? Oh ini ibadah suami istri. Oh saya ngerti. Makanya gak ada yang jomblo ngomong amin. Ayo jomblo angkat tangan. Jomblowan dan jomblowati angkat tangan tinggi-tinggi. Coba lihat kanan kiri, siapa tahu ada pencarian yang berhasilkan buah hari ini. Ya kan? Kau jomblo, gak ada masalah. Terima itu dengan baik. Kau jomblo umur 30 memang berat sih. Tapi terima aja. Memang umur 30 kadang-kadang susah kalau jomblo. Kenapa? Diskon 40% masih gak ada yang mau. 40 lebih parah, diskon 60%, cashback 40% tetap gak ada yang mau. Kalau 50 jomblo, buy one get one free pun gak ada yang mau saudara. Tapi bagi saudara yang umur 40, 50 masih jomblo, jangan khawatir. Amin. Karena mungkin jodohmu belum lahir. Lu ada yang amin saudara, amin. Beda 40 tahun dong Bapak Ibu Saudara ya kan. Apa yang Tuhan izinkan terima itu. Yusuf, tahu Yusuf? Bukan Yusuf yang jual bakso di depan rumah saudara, bukan. Itu Yusuf Jimat Juntak saudara ya kan. Yusuf di dalam Alkitab, dia diizinkan oleh Tuhan melewati satu masa yang tidak enak. Saudara-saudaranya lihat dia diberikan jaket Gucci sama papanya. Ya kan, warna-warni saudara. Dikasih. Semua gak suka dijual. Saudara pikir dia senang dijual? No. Saudara pikir itu menurut kehendaknya dijual? Enggak. Dia sampai di Mesir, dia harus jadi budak di rumahnya Potifar. Di rumahnya Potifar dia digoda sama tante Poti. Ya kan? Cup, gemesin deh kamu. Sini. Yusuf ngomong apa? Tante, biar kehendakmu yang jadi gitu. Enggak. Yusuf bilang no, I don't want to do it. Dia udah ngelakuin yang benar, malah masuk
Pernah gak saudara udah ngelakuinnya benar tapi tetap akhirnya dianggap salah? Yusuf. Di dalam penjara dia udah baik sama orang. Udah baik dilupain. Pernah gak gitu juga? Saudara udah baik sama orang dilupain. Yusuf ngalamin itu semua. Tapi saya melihat Yusuf belajar untuk menerima itu. Sampai pada akhirnya Tuhan angkat dia. Dan apa yang terjadi di puncaknya? Apa yang terjadi di saat Tuhan angkat dia? Dia bisa berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Tuhan mereka-rekakannya untuk apa? Karena itu percayalah hari ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, kau gak perlu memaksakan kehendakmu. Kalau itu tidak terjadi sesuai dengan rencanamu. Kenapa? Karena kita sadar dan kita mengimani bahwa rencana Tuhan ujungnya pasti baik. Kasih tepuk tangannya lebih dahsyat buat Tuhan. Kalau belum baik, artinya belum ujung. Senggol kanan kiri, belum ujung. Tapi percayalah ujung-ujungnya bersama dengan Tuhan. Dia berjanji kita orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Itu yang pertama. Orang yang punya pikiran Kristus tidak memaksakan apa? Kehendaknya. Yang kedua secara cepat. Kita buka Matius 6 ayatnya ke-11. Matius pasal yang ke-6 ayatnya ke-11. Dengan saya baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berikanlah kami pada hari ini apa? Makanan kami yang secukupnya. Yang kedua, kalau saudara punya pikiran Kristus, tandanya adalah saudara dan saya yang pertama tidak memaksakan apa? Kehendak. Yang kedua, tidak memikirkan yang berlebih. Atau bahasa Inggrisnya jangan overthinking. Senggol kanan kiri dengan keras, jangan overthinking. Jangan pikirkan berlebih. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang apa saudara? Belajar dalam hidup satu kata, cukup. Senggol kanan kiri, cukup. Cukup. Kalau saudara dalam hidup bisa belajar berkata cukup. Cukup. Saya yakin dan percaya, I believe. Saya yakin saudara dan saya gak akan overthinking. Gak akan berpikir berlebihan. Bahaya ya orang yang overthinking itu. Orang kalau overthinking, dia akan lihat bahwa overthinking adalah awal atau pintu awal dari kegelisahan dan kekhawatiran. Orang gak bisa ketakutan dan khawatir. Sederhana. Karena dipikirin terus, akhirnya jadi. Ayub berkata, apa yang aku takutkan terjadi padaku. Kenapa seseorang bisa gelisah, dia mengalami anxiety disorder? Sederhana. Karena itu dipikirin terus. Nah masalahnya adalah Tuhan gak pernah ngajarin kita kayak gitu. Yang Tuhan ajarin adalah di mana? Matius 6 ayat 34. Coba buka Matius 6 ayat 34. Saya yakin ini ayat hafalan saudara semua. Sering masuk di status kita. Coba baca 1, 2, 3. Sebab itu Matius 6 ayat 34 bisa ditampilkan. Sebab itu apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahan sehari apa? Tuhan gak pernah merencanakan untuk kita berpikir lebih daripada yang seharusnya. Tuhan merencanakan apa? Kesusahan sehari cukup untuk belajar satu prinsip dalam hidup. Orang yang punya pikiran Kristus bisa belajar prinsip ini, yaitu one day at a time. Ulangin sama-sama apa? Ada lagunya zaman dulu. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking. Apa artinya one day at a time? Ayat ini. Kesusahan sehari cukup untuk, artinya boleh gak? Hari ini kita sadar setiap hari memang punya kesusahannya sendiri. Tapi setiap hari juga ada berkatnya sendiri. Kenapa banyak orang capek gitu? Pernah gak ngerasa gitu? Badannya gak capek, yang capek? Karena saudara memakai kekuatan sehari untuk memikirkan masalah berhari. Sederhana. Padahal firman Tuhan udah jelas berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap. Artinya setiap hari ada kesusahan, pasti ada. Tapi kekuatannya juga cukup bagi saudara dan saya. Berkatnya juga cukup. Tetapi setiap hari udah diberikan kuotanya sendiri-sendiri. Masalahnya adalah
Kita pakai kekuatan kita for one day. To think for a month. Untuk memikirkan masalah untuk sebulan. Kenapa orang bisa overwork, kelelahan, burn out? Karena kekuatanmu memang tidak cukup. Karena memang Tuhan berikannya untuk sehari. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan kita kekuatan. Tetapi gunakan kekuatanmu dengan bijaksana. Boleh gak hari ini gak usah terlalu mikirin jauh-jauh ke depan. Karena kesusahan sehari cukup untuk sehari. Stop memikirkan tentang hal-hal yang gak penting. Saya belajar dalam hidup saya untuk tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang gak penting. Kasih tahu kanan kiri, yang gak penting gak usah dipikirin. Ya kan? Jangan pikirin yang gak penting gitu dalam hidup saudara. Saya belajar ya, saya beri nasihat buat saudara. Stop memikirkan tentang hal-hal ini. Karena pikiran kita ini terbatas. Kekuatan kita ini apa? Terbatas. Jadi kita harus bijaksana. Jadi hal-hal ini harus kita hindari untuk kita terlalu banyak pikirin. Yang pertama, stop memikirkan tentang opini orang tentang diri saudara. Belajar kadang-kadang agak dikit-dikit gitu. Pakai prinsip emang gue pikirin. Stop pikirin opini orang tentang diri saudara. Karena ingat, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Gak bisa. Saudara mau baik seperti apapun, gak bisa nyenengin semua orang. Ujungnya pasti ada yang gak suka sama saudara. Ya gak? Stop mikirin itu. Saya dulu orangnya paling mikirin orang lain pikir apa tentang diri saya. Saya dulu paling takut dibilang orang sombong. Ada gitu tiba-tiba ada muncul rumor Pastor Michael ini sombong. Saya jadi bingung kenapa ya. Akhirnya saya baru sadar. Karena saya kalau lagi gak di atas mimbar. Misalnya saya di mall atau di airport atau di mana. Muka saya kan gak selalu tersenyum. Saya selalu mukanya kalau saya gak tersenyum itu gini. Jadi orang pikir saya tuh marah dan sombong. Karena itu beberapa tahun yang lalu setelah saya dengar itu saya mulai merubah. Kemana-mana saya mulai senyum. Kayak orang gila saudara. Akhirnya saya kena batunya. Satu hari saya sama Pastor Geren. Saya gak akan pernah lupa ini. Saya sama Pastor Geren di Surabaya. Ada satu anak muda datang ke arah kami. Datang ke arah kami. Dia udah tertawa karena dia udah tahu saudara ya. Ada anak muda datang ke arah kami. Dia lihat saya, dia bilang shalom pastor. Saya langsung senyum seperti biasa, shalom. Iya. Lalu dia tanya sebuah pertanyaan. Pastor ingat saya enggak? Nah ini pertanyaan sulit saudara. Karena pendeta kan ketemu banyak orang. Tapi karena saya takut dipikir sombong. Saya bilang, oh iya. Iyanya panjang supaya dia jawab. Tapi dia tiba-tiba bilang gini, siapa? Nah ini gak berhikmat ini orang ini. Tapi saya gak mau dibilang sama, saya bilang, oh itu. Iya. Dia kasih hint, anaknya papa. Papa yang mana ya? Tapi karena saya tetap takut dibilang sama, saya bilang, oh iya papa. Gimana papa? Sehat. Tiba-tiba mukanya berubah. Loh papa udah mati. Gak taunya saya nguburin papanya 4 bulan yang lalu saudara. Tapi saya lupa. Senggol kanan kiri, jangan overthinking. Sejak hari itu saya belajar, udahlah kalau lupa ya udah lupa saudara. Karena itu please kalau saudara ketemu saya di mall, tolong langsung aja perkenalkan diri. Ya kan? Kadang-kadang memang bisa ada efek bagus. Ada, kadang-kadang bisa opini orang tentang diri kita, kritiknya bisa buat kita berubah jadi lebih baik. Tapi gak selalu gitu. Contohnya saya untungnya bisa buat itu jadi baik. Mungkin saudara lihat saya, muka saudara kelihatan kayak agak bingung. Kok aslinya sama posternya beda? Ini orangnya sama tuh beda gitu. Percayalah, saya tetap Michael Gunawan. Gundul tapi menawan. Darah Yesus, tolak ya kan. Nah, jadi saya kurus sekarang. Saya baru turun 27 kilo dalam 7 bulan. Dari wajah saudara kelihatan pertanyaan gimana caranya. Kenapa saya bisa diet? Ceritanya itu sederhana. Nah saya ini pecinta makan. Waduh, kalau saya lihat makan itu, oh Tuhan Yesus tolong. Ya kan? Di sini ada yang suka makan?
Oh nggak ada, suka puasa semua ya, ada dahsyat. Makanya 10 days semuanya saudara ya kan. Ada yang suka makan? Yang suka makan babi? Oh nggak ada, bukan Kristen semua. Oh penyusup di sini nggak taunya saudara. Yang suka makan babi? Ah Kristen. Kalau karunia terbesar dalam hidup kita itu Tuhan Yesus, babi itu nomor 4 saudara ya kan. Saya dulu kalau makan babi, wah dahsyat saudara. Karena itu badan saya jadi mengembang ke kanan dan ke kiri. Terus naik dan tidak turun saudara. Nah dan akhirnya saya ini paling suka makan kue tiaw. Ya di Jakarta kue tiaw terkenalnya apa ya? Akang ya, yang pokoknya depannya A itu pasti enak. Nah saya langganan di satu restoran di Surabaya. Tapi saya nggak sebut namanya malam ini karena saya nggak di endorse. Tapi satu hari saya ke Apeng. Oh, kok tiba-tiba saya ngomong. Saya ke Apeng, itu favorit ya di Surabaya. Kalau ke Surabaya pasti makan Apeng. Nah, saya tuh kenal semua mbaknya semua kenal saya. Karena saya ini konsumen yang paling menguntungkan. Saya kalau makan selalu 3 porsi. Pasti 3 porsi, 2 kue tiaw, 1 mie keriting. Itu udah pasti, semua udah tahu pesanan saya. Nah, saya udah lama gak makan ke sana 1 tahun, udah gak makan ke sana. Tiba-tiba saya balik, saya kenal mbaknya semuanya, mbaknya tetap sama. Lalu tiba-tiba saya ngajak tamu ke sana, saya ke kasir. Nah saya ke kasir, saya kenal mbaknya, saya mau nyapa mbaknya, tiba-tiba mbaknya mukanya bingung gitu. Dia bilang, ini kok Michael? Loh iya mbak, kenapa? Loh kok mukanya lain ya? Loh kenapa? Kok jadi gemuk gini? Loh kok putih gemuk gini? Saya pikir kayak babi kan? Putih dan gemuk. Kadang-kadang kalau kita lihat babi kan putih ya, gemuk ya. Lah, saya merasa kayak babi. Sejak hari itu, saya tidak makan kue tiaw, tidak makan babi, tidak makan mie lagi saudara. Sampai detik ini. Karena itu turun. Untungnya jadi positif buat saya. Tapi kadang-kadang ada orang dengar kayak gitu langsung bunuh diri Bapak Ibu Saudara ya kan. Nah kadang-kadang kita harus belajar gak usah terlalu dipikirin. Saya kanan kiri gak usah terlalu dipikirin. Orang mau mikir apa tentang diri saudara, saudara gak bisa kendalikan. Jadi kita santai aja. Amin saudara. Udah stop memikirkan apa? Gosip orang tentang dirimu. Boleh gak kita stop pikirin gosip orang tentang diri kita? Pernah gak digosipin? Siapa di sini pernah digosipin? Oh tukang gosip semua. Oh gitu. Kita diomongin orang itu biasa. Ya, apalagi pendeta. Oh, pendeta itu profesi yang paling banyak diomongin. Kenapa? Karena nggak bisa bales. Pendeta nggak boleh bales, harus penuh dengan kasih. Nggak boleh. Kalau profesi lain, wah kita balas, kita nggak bisa. Pendeta nggak boleh. Ya, pendeta tuh paling gampang dikritik. Ya nggak? Pendeta gemuk, salah, kedagingan. Pendeta kurus, salah. Nggak ada berkatnya pendetanya. Pendetanya pakai barang mewah. Penuh keduniawian. Pakai barang palsu. Penuh kepalsuan. Pendeta khotbahnya panjang. Bertele-tele. Udah tambah tua, udah tambah lama khotbahnya. Khotbahnya pendek. Nggak ada persiapan. Jadi pendeta serba salah. Paling banyak diomongin. Apalagi yang nama belakangnya Lumoindo. Jadi saya bersyukur nama saya Gunawan. Belum ganti nama. Biasa aja. Saya jadi hamba Tuhan juga belajar kadang-kadang diomongin ya. Dan saya hari-hari ini belajar jadi seorang hamba Tuhan yang suka diomongin orang. Saya justru hari-hari ini suka kalau ada orang ngomongin saya di belakang saya. Kok bisa Pastor? Karena saya tahu kalau dia ngomongin saya di belakang saya, artinya gue di depan. Ya kan? Jadi kalau saudara merasa, kok pada ngomongin saya sih, santai aja. Artinya saudara dan saya lagi di mana? Mereka di belakang. Makanya bisa ngomongin kita. Gak usah terlalu dipikirin. Yang ketiga, stop memikirkan tentang apa? Kutukan orang atas dirimu. Orang mungkin kutuk saudara, kamu gak akan pernah berhasil, kamu gak akan sukses, kamu tuh akan kualat, kamu tuh anak yang gak bisa apa-apa. Gak usah didengerin, manusia gak bisa kutuk saudara. Tuhan aja gak pernah kutuk saudara. Ya kan?
Tuhan sayang sama saudara, percayalah yang berlaku atas hidupmu bukan kutukan orang, tetapi perkataan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saudara. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Perjanjian lama pun ngajarin prinsip cukup. Stop overthinking itu udah di perjanjian lama. Kapan? Keluaran. Di dalam Keluaran kita tahu orang Israel berada di padang gurun berapa tahun? 40 tahun, setiap hari makan apa? Mana? Setiap hari mereka keluar dari tenda mereka dan mereka lihat, oh ada mana di situ. Nah, tiba-tiba ada sekelompok orang yang saya yakin adalah orang Indonesia. Kenapa? Mereka keluar dibungkus mananya semuanya. Orang Korea sama orang Indonesia itu punya satu kesamaan, suka operasi plastik. Nah, tapi bedanya orang Korea operasi plastik hidung, tapi kalau orang Indonesia operasi plastik bawa plastik bungkus semuanya sudah. Nah, dibawa, dibungkus, ditaruh di dalam rumahnya, dipikirnya untuk besok lusa. Tapi gak taunya besok paginya roti mananya apa? Rusak. Besoknya dicoba lagi. Besoknya rusak lagi. Kenapa? Tuhan kasih prinsip. Ngapain kamu kumpulin banyak-banyak untuk ke depan kayak gitu? Ingat. Kesusahan sehari cukup untuk apa? Sehari memang punya kebutuhan, sehari memang punya masalah, sehari memang punya masalah persoalan. Tapi percayalah kekuatannya juga ada buat saudara. Dan percayalah karunianya bahkan lebih dari cukup untuk saudara dan saya bisa menanggungnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Karena itu belajar Bapak Ibu, gak usah terlalu banyak mikir tentang kebutuhan saudara dan masalah saudara. Karena firman Tuhan berkata, Allah saya akan menyediakan kebutuhan saya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Pemain musik silakan naik. Saya minta kunci F. Saya boleh tambah satu poin lagi? Kalau nggak boleh saya turun. Boleh? Tapi masih 1 jam lagi. Saudara siap? Saya nggak siap. Karena besok pesawat saya pagi saudara. Satu aja terakhir ya. Matius 6 ayat 12. Selagi pendetanya dari Surabaya, ya kan? Besok jangan sampai nggak datang. Ada sahabat saya, Pastor Gideon Simanjuntak. Dan ada hamba-hamba Tuhan lainnya yang Tuhan pakai secara luar biasa. Nanti hari Sabtu sahabat saya Pastor Geren melayani saudara. Dan hari Minggu besok Pentakosta Bapak Gembala akan melayani kita. Saya yakin pasti dahsyat dan saya yakin Roh Kudus bekerja secara dahsyat di gereja ini. Matius 6 ayat 12 ayat terakhir, baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni. Tadi yang pertama, orang yang punya pikiran Kristus, apa Bapak Ibu Saudara? Tidak memaksakan. Yang kedua, orang yang punya pikiran Kristus, yang kedua, tidak memikirkan apa? Berlebih. Yang ketiga, orang yang punya pikiran Kristus tidak menyimpan sampah. Kasih tahu kanan kiri, jangan simpan sampah. Kadang-kadang kita dalam hati suka nyimpan sampah. Sakit hati, kepahitan, boleh nggak? Dibuang itu. Sampahnya dibuang. Kita harus belajar malam hari ini untuk mengampuni. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya mau mengampuni. Perhatikan ya, bukan melupakan, tapi mengampuni. Ini harus jelas. Oh Pak, saya udah lupa semuanya. Itu amnesia namanya. Itu adanya di telenovela. Amnesia. No. Tidak mungkin lupa. Secara psikologi tidak mungkin kita bisa ngelupain kesalahan orang. Kita ini paling gampang ngelupain kebaikan orang. Ya enggak? Manusia ini paling gampang lupa kebaikan orang. Apalagi lupa sama utang. Tapi paling tidak bisa melupakan kesalahan orang. Saya kasih contoh sederhana. Ini gelas ya, semua perhatiin sini. Ini gelas. Saya minum gelas ini. Airnya. Lalu saya ke toilet. Saya masuk ke cubicle. Di depan kloset. Di klosetnya ada isinya. Nah lalu saya minum, tiba-tiba gelas saya jatuh ke dalam kloset yang ada isinya. Wah, jatuh. Saya angkat. Saya cuci gelas ini pakai Mama Lemon. Saya cuci 4 kali. Saya mau tanya, saudara jadi saya dipakai lagi nggak gelasnya? Loh, saya cuci lagi pakai Mama Lemon 27 kali. Saudara masih mau?
Loh, kenapa nggak mau? Hah? Udah bersih kok. Karena saudara setiap kali lihat gelas ini selalu ingat isinya kloset itu tadi, saudara. Begitu juga dengan sakit hati. Jangan, oh Pak saya udah lupa. Nggak mungkin. Saudara ketemu sama orang yang nyakitin saudara, tetap empet, tetap marah. Bu, pulang lihat mukanya suami. Aduh, suami udah pelit, suka marah, hidup lagi. Ya kan? Pernah nyakitin kita. Bisa lupa? Nggak mungkin. Kadang-kadang kita mau doain aja, doainnya salah. Oh, disuruh Pak Gilbert berkati. Ya udah saya mau berkati suami saya. Tuhan bereskan dia Tuhan. Mau ampuni Tuhan, ambil nyawanya Tuhan. Kita nggak mungkin lupa. Tapi kita bisa buat keputusan. Saya mau mengampuni. Dan mengampuni itu bukan sekali. Malam ini saya mau mengampuni, saya mau mengampuni. Terus selesai. No, mengampuni itu setiap hari. Ulangin, mengampuni apa? Karena saya mau tanya, saudara di rumah punya tempat sampah. Bersihinnya, ada saudara yang, oh saya buang sampah 1 Januari untuk sepanjang tahun. You do it every single day. Dalam hati kita ini ada sampah. Tapi belajar untuk buang itu setiap hari. Dan kalau saudara nggak pernah dibuang, maka habis tempatnya. Hati kita ini ada storage-nya. Saudara beli handphone kan bisa pilih kan, storage-nya berapa. Nah hati kita juga ada. Nah kalau penuh terus, gimana mengisi dengan yang lain? Penuh dengan kebencian, gimana mau diisi dengan sukacita? Gimana mau diisi dengan damai? Makanya gak pernah damai. Setan akan bilang, gak apa-apa kamu ke gereja, gak apa-apa kamu pelayanan, gak apa-apa kamu jadi hamba Tuhan. Asal hatimu masih kepahitan. Asal kamu masih sakit hati, gak bisa mengampuni, gak apa-apa. Kenapa? Karena setan tahu hidup saudara gak akan pernah berubah. Karena saudara ke gereja 20 tahun, 30 tahun gak akan pernah berubah. Yang pemarah tetap pemarah, yang pemabuk tetap pemabuk, yang perokok tetap perokok. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan sampah. That's it, sederhana. Tapi saya percaya jemaat Global Fellowship Center malam hari ini, kau membuang semua sampah itu dan kau akan dipenuhi dengan sukacita dan berkat Tuhan. Saya belajar untuk membuang sampah itu. Karena saya divonis tidak bisa punya anak. Muka saudara kok jadi tegang? Saya divonis oleh dokter bahwa saya tidak bisa punya anak. Tadi cerita saya sekolah dokter dan saya bisa baca hasil lab kan. Dan saya udah menikah dengan istri saya cukup lama. Tapi kita sudah berusaha punya anak, gak bisa. Dan kita coba terus bertahun-tahun kita mencoba gak bisa. Akhirnya kita ke dokter. Gak taunya yang masalah itu bukan istri saya. Istri saya sehat sempurna, istri saya lagi ikut secara live streaming sekarang di Surabaya. Tapi yang masalah saya, Michael Gunawan, hamba Tuhan, gembala, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Saya yang masalah. Dan akhirnya benar kita datang ke dokter dan dikonfirmasi oleh dokter bahwa memang dari sperma saya 100% yang normal hanya 1%. 99% semua bentuk abnormal tidak mungkin menghasilkan anak. Dan wah, saya cukup down waktu itu. Masalahnya adalah saya kalau berkati orang nikah, subur-subur semuanya. Saya berkati anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4. Nah, saya sendiri gak bisa punya. Nah, yang menyakitkan adalah kalau orang tanya sama saya. Orang kalau ketemu saya itu pertanyaannya cuma 2 selalu. 1, umurnya berapa? Jawaban saya selalu sama, jangan kepo. Yang kedua pertanyaannya, anaknya berapa? Saya selalu bilang dengan pahit, dengan sakit hati, aduh dengan sakit. Saya bilang, saya gak punya anak. Selalu akhirnya, terus kenapa? Loh, kenapa? Iya, saya gak bisa ngomong. Karena saya seorang hamba Tuhan yang mendoakan orang-orang beberapa sembuh.
Tapi saya sendiri gak bisa sembuh dari itu. Saudara, pada saat itu saya down dan setelah dari dokter saya memutuskan oke, kita pergi makan aja. Saya dengan istri saya lagi makan di Pakuan Mall waktu itu di Surabaya. Saya masih ingat saya pesan spaghetti waktu itu, istri saya juga pesan, kita lagi makan. Tiba-tiba ada seorang ibu jalan di sebelahnya restoran ngeliatin saya. Saya lihat dia lihat saya lihat dia. Pandangan kami penuh arti. Lalu tiba-tiba saya lagi makan gini, tiba-tiba dia lihat saya lalu dia bilang, Pastor Michael ya? Saya keselak saudara ya kan. Saya tersedak, lalu saya bilang, iya. Saya tadi malam doa, lihat muka pastor, boleh gak saya duduk di situ? Dia kan ngancem, ya saya gak bisa nolak, silakan bu. Ya duduk persis depan saya. Boleh gak saya menyampaikan pesan Tuhan buat pastor? Oh iya silakan bu. Tiba-tiba dia mulai ngomong. Tapi saya gak terlalu perhatikan omongannya. Kenapa? Karena dari mulutnya keluar urapan-urapan yang baru masuk ke dalam spaghetti saya. Saya baru 1 sendok, dia udah masukin saus-saus yang baru. Tiba-tiba di akhir dari itu dia bilang, Pastor ada satu lagi. Pastor Michael lagi coba punya anak. Saya bilang, loh iya bu. Dia bilang, saya tadi malam doa dan saya dapat pesan untuk Pastor Michael. Tuhan bilang bahwa Pastor Michael memang tidak akan pernah bisa punya anak. Dan memang benar semua hasil itu. Kenapa? Karena memang Tuhan tidak percayakan Pastor Michael dengan istri punya anak. Pastor Michael dipercaya dengan banyak anak rohani, tapi bukan anak jasmani. Saudara bayangin. Sejak hari itu mulai masuk sampai. Meskipun saya udah minta mentor-mentor saya untuk doain saya. Begitu saya dengar ngomong gitu, orang pertama yang saya telepon Om Gilbert. Saya telepon, Om, saya diomongin kayak gitu. Om Gilbert, oh enggak Mike, jangan percaya gini. Saya didoain. Tetapi sampah udah terlanjur masuk. Kita gak bisa kendaliin yang masuk. Apa yang terjadi? Dari hari itu sampai seterusnya, sampah itu tetap di hati saya. Saya mulai gak percaya bahwa saya bisa punya anak. Dan akhirnya kita sudah mulai pelan-pelan berhenti untuk berusaha. Dan saudara, tiba-tiba istri saya bilang, ayo kita harus coba lagi. Tapi saya udah bilang, ya kita kan gak dipercaya punya anak, ngapain? Dan saudara, tapi kita coba lagi dan tiba-tiba satu hari istri saya tes dan puji Tuhan positif hasilnya. Tapi saya gak percaya karena omongan dari ibu itu. Jadi saya beli 20 test pack. Saya bilang, ayo kencing lagi. 20. Kalau saudara masih ada di rumah test packnya. Kalau saudara gak percaya nanti saya JNE ke rumah saudara. Ada itu masih 20 saya tes semua. Semua merek sampai saya hafal semua mereknya. Saya bisa jadi salesnya sudah. Positif semua. Tapi saya tetap gak percaya kenapa sampah itu ada. Setiap kali saya ke dokter, aduh deg-degan. Bulan kedua detak jantung mulai muncul. Bulan ketiga tetap ada. Tetapi setiap bulan saya ke dokter, saya selalu datang dengan sebuah pemikiran anak ini akan mati di dalam kandungan. Karena memang saya gak dipercaya untuk seorang anak. Bulan ke-9 datang, istri saya tetap mengandung. Dan tiba harinya persalinan. Pada saat saya dengan istri saya berpisah, dia masuk ke ruang operasi, dia menangis. Saya pun menangis karena dalam pikiran saya ada kemungkinan sangat besar bahwa anak saya akan mati di persalinan itu. Karena memang saya gak dipercaya. Saya izinkan itu untuk saya percaya. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Percaya sama saya untuk saya bisa besarkan seorang anak. Saya nunggu 2 jam. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Hari ini saya berdiri di depan saudara, saya mau kasih tahu. Anak saya Tiffany Abby Gunawan lahir sehat sempurna. Sampai hari ini 3 bulan sehat sempurna. Lagi nyaksikan live streaming ini. Lagi di rumah, istri saya sama anak saya lagi nonton. Dari situ saya belajar. Gak ada gunanya kita percaya kebohongan iblis. Iblis itu akan terus berusaha masukin hal-hal dalam hidup saudara, terutama sampah. Tapi boleh gak? Hari ini kita yang punya pikiran Kristus, buang sampah itu. Isi hati saudara dengan firman.
Dan saya yakin dan percaya apa yang Tuhan rencanakan atas hidupmu, setiap janji yang dia sudah sampaikan kepada dirimu, akan dia genapi di waktu Tuhan yang tepat bagi saudara. Bagian berdiri, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling nice.